تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di dalam masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Alhamdulillah, berkat nikmat dari Allah, Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita untuk tetap belajar menuntut ilmu agama. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para anbiya. Tidak ada nabi setelah beliau, penutup risalah. Tidak ada risalah setelah risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kemudian keluarga beliau dan juga para sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti beliau hingga hari kiamat. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang banyak diperbincangkan, diperbicarakan, bahkan yang menyebar sekarang ini baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata, banyaknya orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai wali Allah. Mereka mengatakan bahwasanya dirinya adalah wali Allah. Bahkan Fulan bin Fulan mengklaim bahwasanya si Fulan adalah waliullah. Dia adalah wali Allah. Seakan-akan wali itu tidak akan bisa seseorang itu mendapatkan hal tersebut kecuali setelah mendapatkan klaim dari Fulan bin Fulan. Seakan-akan wali itu adalah monopoli seorang ustadz, kiai, tuan guru, dan yang lainnya. Perlu diketahui hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya untuk menjadi wali Allah itu terbuka luas, siapapun bisa. Bukanlah hak progresitas perorangan ataupun monopoli perorangan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebagian mereka, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan dan memberikan kepada kita sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu wali Allah adalah mereka yang menolong agama Allah, dan mereka pun ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati mereka di dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak takut dan mereka itu tidak sedih terhadap apa-apa yang luput darinya. Mereka itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali-wali Allah itu adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan yang benar, tatkala seseorang memiliki akidah keimanan yang benar, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah wali-wali Allah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah.
yang banyak menyebar dan bahkan pemahaman yang tertancap di dalam diri kaum muslimin semenjak mereka masih kecil. Mereka mengatakan bahwasanya wali Allah itu mengetahui perkara yang gaib. Perlu diketahui hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, wali tertinggi yang kedudukannya sangat tinggi, mereka adalah para anbiya. Dan dari para anbiya itu kedudukan wali tertinggi adalah para rasul. Dan dari para rasul kedudukan tertinggi dari para wali itu adalah ulul azmi. Dan dari ulul azmi itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Nabi saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Nabi mengatakan, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma masani su." Kalau seandainya aku tahu perkara yang gaib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya aku akan melakukan kebaikan yang banyak dan tentunya aku tidak akan ditimpa mudarat. Bayangkan hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjalanan dengan Aisyah radhiyallahu anha bersama para sahabatnya, bala tentaranya. Di tengah gurun pasir, tiba-tiba kalung Aisyah lepas dari lehernya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kalungku jatuh." Dan Nabi SAW tatkala mengetahui bahwasanya Aisyah sangat mencintai kalungnya, Nabi SAW memerintahkan para pasukannya, bala tentaranya untuk berhenti. Kemudian Nabi SAW memerintahkan pasukannya untuk mencari kalung Aisyah radhiyallahu anha. Kalau seandainya Nabi SAW mengetahui perkara yang gaib, tentunya Nabi akan mengetahui tempat di mana letak kalung Aisyah radhiyallahu anha. Untuk apa Nabi memerintahkan para sahabatnya mencari kalung Aisyah? Bayangkan mereka mencari kalung Aisyah semalaman, tidak mereka dapatkan sampai masuknya waktu subuh. Sampai Abu Bakar pun marah kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, engkau telah membuat repot orang." Tapi begitulah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Bayangkan Nabi SAW di perang Uhud sampai patah gigi gerahamnya, bahkan Nabi sampai pingsan. Nabi SAW diangkat oleh Ali bin Abi Thalib dan Al-Fadl bin Abbas, mengangkat, melindungi Nabi dari bala tentaranya Khalid ibnul Walid. Kalau seandainya Nabi mengetahui perkara yang gaib, tentunya Nabi tidak akan tertimpa kemudaratan. Tentunya Nabi tidak akan tertimpa kekalahan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara mereka mengatakan wali tidak perlu sholat. Wali Allah itu tidak perlu sholat. Bahkan ada yang mereka mengatakan wali Allah, antum kira mereka ini tidak sholat? Mereka ini sholatnya di Mekah. Wali itu tidak perlu sholat. Mereka sudah mencapai ma'rifat. Mereka itu sudah mencapai hakikat. Kalian itu baru syariat. Kita ini ma'rifat. Kita ini sudah mencapai hakikat. Enggak perlu sholat lagi. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu Nabi SAW adalah wali yang paling tertinggi kedudukannya. Akan tetapi Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan waktu sakit beliau diangkat oleh beberapa sahabatnya untuk sholat berjamaah di masjid. Bayangkan Nabi SAW. Lalu bagaimana orang-orang yang mengaku wali-wali kemudian mereka tidak sholat? Waliyadzubillah. Mereka ini adalah wali-wali syaitan. Di antara mereka mengatakan bahwasanya sebagian orang menganggap bahwasanya wali itu memiliki ilmu-ilmu yang aneh. Wali itu kebal, tidak tembus senjata. Wali itu bisa terbang. Wali itu bisa jalan di atas air. Wali itu punya ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bayangkan
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di peperangan gigi gerahamnya patah. Beliau berdarah. Padahal beliau adalah wali tertinggi kedudukannya. Kok bisa orang-orang yang mengaku dirinya wali kemudian dia katakan saya kebal? Mereka ini adalah wali-wali syaitan. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya kami adalah wali Allah. Kami memiliki jalan sendiri menuju Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak butuh syariat. Kami tidak butuh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya jalan sendiri yang langsung sampai kepada Allah. Perlu diketahui hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perkataan ini perkataan yang berbahaya yang menyebabkan seseorang itu terjerumus di dalam kekufuran. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengarang sebuah risalah Kutaib Nawakidul Islam, pembatal Islam, dan beliau menyebutkan pembatal yang ke-9. Beliau mengatakan man i'taqada anna ba'dhan nas yasa'uhu al-khuruj la yajibu alaihi ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu wasi'ahu al-khuruj an syari'atihi sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir. Kata saya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan barang siapa yang meyakini mengatakan bahwasanya tidak wajib bagi sebagian manusia untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan boleh baginya keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keluarnya Nabi Khidir dari syariatnya Nabi Musa alaihi salam, beliau mengatakan fahuwa kafir. Perkataan ini menyebabkan seseorang bisa terjerumus di dalam kekufuran. Perkataan yang berbahaya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwasanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk kaumnya. Nabi Musa diutus untuk Bani Israel. Syariatnya Nabi Musa khusus untuk Bani Israel. Dan Nabi Khidir bukan termasuk Bani Israel. Maka wajar Nabi Khidir tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa, karena Nabi Khidir tidak masuk di dalamnya. Berbeda halnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup risalah. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, siapapun dia. Siapapun dia. Muslim. Kemudian siapapun dia. Orang Yahudi, Nasara dan yang lainnya. Pokoknya semua manusia wajib mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala seseorang itu keluar dari syariat Nabi Muhammad, ini menyebabkan seseorang itu bisa terjerumus di dalam kekufuran. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya wali Allah itu dapat mengatur alam. Ini juga perkataan yang bisa menjerumuskan seseorang di dalam kekufuran. Sampai mereka mengatakan ada wali kutub selatan, wali kutub utara, wali dan lain sebagainya. Mereka bisa mengatur alam semesta. Perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengatur alam semesta ini. Tidak ada campur tangan makhluk sedikit pun di dalamnya. Allah tidak membutuh makhluknya, dan sekali lagi dalam mengatur alam ini Allah Subhanahu wa taala tidak butuh makhluknya dan tidak ada campur tangan makhluknya sedikit pun di dalamnya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan yang anehnya mereka mengatakan bahwasanya orang gila diangkat sebagai wali. Sungguh aneh. Sejak kapan orang gila bisa jadi wali Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak pernah mengatakan demikian di dalam Al-Qur'an. Bahkan orang gila itu disebutkan oleh Nabi, mereka itu sudah diangkat. Sudah tidak ada kewajiban baginya terhadap syariat ini. Kenapa? Karena dia sudah gila. Rufi'al qalamu an thalath. Diangkat pena itu dari 3 orang, 3 golongan manusia, di antaranya orang gila. Kok bisa orang gila jadi wali? Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Man kana fa kullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi ta'ala waliya. Sesungguhnya setiap orang yang beriman
dengan keimanan yang benar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sungguh heran orang-orang yang mengatakan bahwasanya wali Allah itu dia mau minum khamar, dia mau merokok, dia mau ini, mereka wali Allah. Padahal itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin wali-wali Allah itu terjerumus di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' aw yutiru fil hawa fala tusaddiquhu wa la taghtarru bihi hatta ta'lamu mutaba'atuhu lirrasul sallallahu alaihi wasallam." Beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, apabila kalian menjumpai seseorang bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas udara, fala tusaddiquhu, jangan kalian percaya dengannya. Wala taghtarru bihi, jangan kalian tertipu dengannya. Hatta ta'lamu mutaba'atuhu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kalian tahu bagaimana sikap mereka terhadap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ittiba'nya mereka kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya wali Allah itu adalah mereka yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syariatnya. Mereka yang berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah wali-wali Allah yang sesungguhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha ta'ala qala," di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang menyerang waliku, maka aku akan mengadakan peperangan dengan mereka. Kemudian Nabi SAW menggambarkan bahwasanya wali-wali Allah itu siapakah mereka. Nabi mengatakan, Allah mengatakan, wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Dan tidaklah, kata Allah, seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan apa-apa yang aku wajibkan. Artinya wali-wali Allah itu akan dapat dicapai oleh seseorang tatkala mereka itu melaksanakan semua kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tatkala dia sudah melaksanakan kewajiban, kemudian dia sempurnakan dengan sesuatu yang disunnahkan. Dia melaksanakan ibadah-ibadah sunnah sampai Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Tatkala aku itu cinta kepada hambaku, kata Allah, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Artinya apa? Allah akan memberikan taufik kepada pendengarannya sehingga dia hanya mendengar pada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan menjauhkan pendengarannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Artinya apa? Allah akan memberikan taufik kepada penglihatannya. Dia akan memberikan taufik sehingga penglihatannya dia gunakan untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan dia berusaha menjauhkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa yadahu alladhi yubtishu bih, dan aku akan menjadi tangan yang dia gunakan
maka Allah akan memberikan taufik kepada tangannya sehingga dia gunakan tangannya untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan menjauhi tangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan, dan dia gunakan kaki itu pada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dan dia akan menjauhkan kakinya itu dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'alani la'utiyannahu, tatkala dia meminta mengangkat tangannya kepadaku, la'utiyannahu, maka niscaya aku akan mengabulkan doanya. Wa la in ista'adzani la'uidzannahu, kalau seandainya mereka meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Inilah wali-wali Allah yang sesungguhnya, yaitu mereka yang melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka, bahkan mereka menambah dengan hal-hal yang disunnahkan kepadanya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sungguh heran orang-orang yang mengatakan bahwasanya wali Allah itu bebas melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Mereka itu adalah wali. Jadi hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, wali bukanlah orang yang maksum. Wali itu adalah manusia biasa dan dia pun terjerumus di dalam kemaksiatan, dosa dan kemaksiatan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, tatkala seseorang itu beriman dan dia pun bertakwa kepada Allah, mereka itulah wali-wali Allah. Tatkala dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, mereka itulah wali-wali Allah. Dan sekali lagi, wali Allah bukanlah monopoli ustadz, kiai, tuan guru dan lain sebagainya. Semua orang dapat mencapai hal tersebut, dan kita ketahui bahwasanya wali Allah itu adalah mereka yang menolong agama Allah, dan mereka pun ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu ajilihi wa ajilihi wa na'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih wulata umurina wa wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umurina wa wulata umuril muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.